warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Plus tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Berbeda, mahasiswa PPG tahap 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di LPTK Universitas Gajah Yogyakarta, nomor 25404 130 998. Pada hari ini Senin 26 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Muhammadiyah 1 Jakarta pada kelas 11 dengan materi makanan halal dan baik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah tomat, buah kedondo. Yang semangat dong, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah dan sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Allah kita. Baik. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Ya rabbal alamin. Abdullah Hazan Muhammad Nadim Al-Fatih Ashraf Zain Rahim Zulqadah. Selanjutnya supaya belajarnya bisa fokus, kita speaking perhatikan papan tulisnya ya. Speakingnya itu nih di sini ada empat ya. Jadikan ini kan 4 kotak nih. Jadikan ini menjadi 3 kotak dengan menggeser atau memindahkan 3 garis. Silahkan, apa yang bisa? Nah, ini kan 4 nih ya, 4 kotak. Jadi kan ini 3 kotak dengan menggeser atau memindahkan 3 garis. Pakai kursi itu kan harus digeser. Oke, 1. Geser atau hapus, Pak? Ya, dihapus kan digeser berarti kan. Oh, Ya, oke, tepuk tangan. Sekarang kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang ada bagian tentang bagaimana. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang makanan halal dan baik atau baik itu dalam bahasa Arab. Nah, sebelum kita membahas ini ada pertanyaan pematiknya. Bagaimana cara memilih makanan yang halal dan baik? Mungkin tahukah kamu bagaimana cara memilih makanan yang halal dan yang baik? Apakah manusia itu menyadari bahwa Allah itu sudah memerintahkan untuk
Kita tahu pernah nggak kita berpikir bahwa makanan-makanan yang kita konsumsi itu punya pengaruh terhadap tubuh kita. Benar nggak? Pokoknya kalau kita makan itu dimakan nanti selesai. Karena nggak kita makan, kita merasa bahwa kita makan itu ada pengaruhnya ke tubuh kita. Benar nggak? Ada orang yang makan ini nggak masuk akal, makan kok tapi pengaruhnya ke tubuh, ke otak. Ya, makanya nanti diproses oleh perut, kemudian dikeluarkan dan selesai. Ada yang punya pandangan seperti itu, tapi nyatanya apa yang kita makan itu punya pengaruh terhadap tubuh kita. Contohnya siapa? Kalau orang sering makan alkohol, oh ya maaf, minum alkohol, ya, mas fokus berarti ya. Makan kok alkohol pak, berarti minum alkohol atau minum minuman keras lah. Itu biasanya itu fisiknya cenderung gelingan, terus badannya itu sering bergetar. Karena kan pengaruh ke otaknya kan makhluk, kayaknya nggak sadar makanya sering makan. Ada pengaruh alkohol dan itu satu contoh. Nah, di dalam Islam kita meyakini bahwa apa yang kita makan tentu punya pengaruh buat tubuh kita dan juga pengaruh buat tubuh kita. Nah, maka mari kita pelajari lebih jauh tentang makanan halal dan makanan yang baik. Lawan katanya halal berarti haram. Kalau ada makanan yang halal berarti ada makanan yang baik. Nah, tujuan kita yang pertama peserta didik. Nah, kalian nanti dapat menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173. Yang kedua, peserta didik kalian dapat menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi makanan yang halal dan yang baik untuk dikonsumsi. Oke, jadi kita mau masuk ke ayat ya. Karena kita pelajari Quran Inggris, maka tidak afdal kalau kita tidak membaca ayat, baca dua ya tadi. Bisa dengan 8 sampai 169 dan 172 sama. Yang pertama, silakan kalian buka Qurannya atau buka bukunya ya di halaman
Terima kasih Mas Nadine sudah membaca ini ya. Ayat ini, dua ayat ini adalah merupakan perintah dari Allah. Ya adalah ulu itu adalah firman. Jadi kalau Allah memerintahkan kepada kita, berarti sifatnya adalah wajib. Karena ketika kita tidak melaksanakan perintahnya, berarti konsekuensinya apa? Kalau sifatnya wajib berarti dosa. Saya akan nyetelkan satu video supaya kalian nanti bisa menangkap, bisa menambah wawasan kalian. Nanti diskusinya kalian bisa berkaitan dengan video ini. Adapun misalnya, susu sapi hukumnya halal dikonsumsi. Jika dikaitkan dengan makanan dan minuman, maka makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi dan berakibat dosa bagi yang mengkonsumsinya. Oke, kita sudah melihat tayangan videonya ini. Selanjutnya saya akan membagikan soal untuk kita diskusikan dan bisa diskusikan bareng-bareng ya ini. Tapi nanti masing-masing ada satu studi kasus itu kalian bacakan. Oke, cara memecahkannya kemana ya dengan kalian bersama-sama dengan yang lain. Nanti nomor 1 Mas Z, 2 Mas Nadine, 3 Mas Zul, 4 Mas Hasan. Ya. Ini masing-masing satu bisa diskusikan bersama. Nanti setelah kalian diskusinya 15 menit atau 10 menit, 10 sampai 15 menit lah akan kalian diskusikan. Tiap-tiapnya itu kan ada permasalahannya, kalian diskusikan dengan yang lain. Kira ini gimana? Jadi dipresentasikan di depan kita. Oke, bisa melucut, melingkar ya, melingkar. Bisa dibatas. Oke, jika ada yang perlu untuk ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ada yang saya ini belum nampak. Ini ayatnya dibaca ya, ayatnya misalkan bukan cuma segala peroleh ini artinya adalah baca Qurannya, hadisnya itu untuk menunjukkan oh kita sudah belajar ini, belajar Quran bukan sekedar belajar seperti semuanya. Bangkai manusia makanan jadi Doa Quran. doa Quran boleh. Oke, silakan. Coba. Disampaikan problemnya, kemudian bagaimana, kemudian masalah itu diidentifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan menyampaikan studi kasus yang pertama, yaitu tentang jajanan kekinian. Di sekitar sekolah banyak dijual jajanan kekinian seperti sosis bakar, minuman boba, dan cemilan impor. Sebagian jajanan tersebut tidak memiliki label halal, namun sangat diminati oleh para siswa. Soal yang pertama, identifikasilah masalah yang berkaitan dengan kehalalan dan kethayyiban makanan tersebut. Yang kedua, carilah dalil
dalil yang menjelaskan perintah mengonsumsi makanan halal dan thayyib. Dan yang ketiga dijelaskan solusi yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dalam menghadapi kondisi tersebut. Kemudian jawaban yang saya ambil yang sudah didiskusikan yaitu tentang identifikasi masalah. Yang pertama, tidak adanya halal pada makanan. Kemudian yang kedua, ketidakjelasan bahan dan proses pembuatan. Dan yang ketiga, potensi mengandung bahan haram atau syubhat. Kemudian ayat Al-Quran yang relevan yaitu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Kemudian ada hadis yang relevan yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya inna halal bayyin wa inna haram bayyin. Sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kemudian bagaimana sebaiknya seorang muslim memiliki solusi yang tepat? Yang pertama yaitu memilih makanan yang jelas kehalalannya, dan yang kedua bertanya atau mengecek sumber halal. Kemudian yang ketiga menghindari makanan yang meragukan atau syubhat. Sampai sini dapat kita kesimpulan yaitu seorang muslim wajib berhati-hati dalam memilih makanan sesuai ajaran Islam. Demikian yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Martin. Tepuk tangan plus buat ya. Kita dapat apa kira-kira dari situ? Kita bisa untuk memahami bahwa ketika kita hidup di dunia ini bukan sekedar apa yang bisa kita makan, tapi yang kita makan itu bisa menambah keimanan kita pada Allah, menambah nutrisi tubuh kita sehingga kita tidak sakit, jadi kita bisa sehat, tidak beribadah pada Allah SWT. Oke, ini biar kita fokus lagi ya, jangan perhatikan di depan ini. Ini kita breaking lagi. Ini dua kotak. Ya, dua kotak. Berikan 4 garis. Berikan 4 garis yang bisa membuat ini jadi 10 kotak. Dengan cuma 2 kotak. Berikan 4 garis yang bisa menjadikan ini jadi 10 kotak. Ya. 5, 6, 7, 8, 9. Tarik lagi bawah. Tarik ke bawah. 10. Tidak kayak gini. Ada lagi. Ada yang mau nyoba lagi? Oke. Baik. Ada yang mau? Kita sudah belajar tentang makanan yang halal, makanan yang thayyib. Ada yang mau mengevaluasi dan merefleksikan. Kira-kira pertanyaannya ya, apa yang sudah kita dapatkan setelah kita belajar? Apa yang kalian dapatkan setelah kalian belajar? Siapa? Maju depan. Ayo. Saya kasih reward, guys. Saya kasih reward. Ya, silakan Mas. Sampaikan teman-teman. Setelah kita tadi dari awal sampai dengan ini, apa yang didapatkan? Silakan. Dapatkan. Ya. Berapa? Ya, dua boleh. Pertama, aku yang didapatkan oleh saya bisa memilih mana yang halal dan mana yang haram, dan juga mengetahui dalilnya serta apa itu arti poin. Ya. Dan ketika sudah tahu itu, kemudian impactnya untuk kehidupan Mengamalkannya. bisa tahu ya, memilih ya. Oke, terima kasih Mas. Sama Azul. Ciriwetnya. Iya. Ya. Ya.
kesimpulannya dengan kita tadi ini. Jadi Allah itu menganjurkan kepada orang-orang beriman agar memakan makanan yang baik dari apa yang didistribusikan. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur atas apa yang sudah Allah karuniakan. Dan kita bisa mengabdikan diri kepada Allah. Jadi ibadah itu kalau kita lemes, kita enggak makan, jadi kita enggak bisa maksimal ya. Kecuali kalau puasa ya, puasa pun kita disebutkan untuk sahur. Kenapa? Kalau nggak sahur nanti ibadahnya nggak bisa konsen, nggak bisa fokus. Maka ini penting, makan makanan yang halal dan baik. Kemudian makanan yang diharamkan Allah, sampai darah, daging babi yang sering dengan menyebut selain Allah itu hal darurat. Jadi kalau darurat itu boleh, ya sebatas untuk menyelamatkan diri. Oke, materi kita sampai sini. Kalian sudah mendapatkan pelajaran ya sedikitnya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan makanan halal dan makanan yang thayyib, dan bagaimana kemudian kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, begitu. Mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca tambahan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan berkhatul majelis Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allah salah kurang bilang dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.